kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini bercerita mengenai perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Penggarap-penggarap yang diceritakan dalam Injil menginginkan lebih dari hak dan kewajibannya. Kewajiban yang diberikan oleh Tuhan yang mempunyai kebun anggur tersebut kepada penggarap-penggarap yaitu untuk merawat dan menjaga kebun anggur itu. Hak dan kewajiban mereka sebenarnya hanyalah menjadi orang upahan, menjadi penggarap, dan hak mereka menerima upah. Namun, mereka justru bertindak melampaui hak dan kewajibannya itu. Mereka mau merampas hak milik dan seluruh warisan tuannya untuk menjadi milik mereka sendiri. Rencana mereka ternyata tidak menguntungkan, malah sebaliknya. Berkembanglah penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka memukul dan membunuh orang-orang atau hamba suruhan tuan tanah itu. Lalu mereka menyiksa dan membunuh lebih banyak lagi hamba suruhan tuan tanah. Dan terakhir, bahkan mereka menyiksa, menangkap dan membunuh putra pemilik dari kebun anggur tersebut. Dari tindakan ini dapat kita ketahui bahwa para penggarap kebun anggur tersebut bukanlah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Mereka membunuh para hamba dan tuan tanah tersebut, bahkan membunuh putra sendiri untuk mengambil harta dan hasil dari kebun anggur, bahkan ingin merampas warisan dari milik putranya sendiri. Penggarap-penggarap kebun anggur yang merupakan orang upahan tidak setia kepada pekerjaan mereka dan tidak setia kepada Tuhan yang telah memberi upah kepada mereka. Tindakan para penggarap ini mendatangkan penderitaan bagi mereka sendiri. Tidak hanya kebun anggur yang diambil dari mereka untuk disewakan kepada penggarap-penggarap lain, namun mereka sendiri juga dibunuh, bahkan dibinasakan. Penggarap-penggarap tersebut berpikir dengan membunuh orang-orang tak bersalah, mereka bisa menguasai kebun anggur tersebut beserta hasil panennya. Namun tidak sama sekali. Tentu mereka akan menerima sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur merupakan sebuah ilustrasi yang sangat menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui Injil ini, Yesus menggarisbawahi beberapa hal penting yang akan disampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan memberikan hak dan kewajiban kepada setiap orang. Dengan demikian, setiap orang hendaknya bertindak dan berbuat dalam batas hak dan kewajibannya sendiri tanpa merampas hak dan kewajiban orang lain. Dalam hal ini, kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kewajiban yang diberikan kepada kita. Maka kita akan menerima hak kita sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Yang kedua, melanggar batas hak dan kewajiban sendiri dan merebut hak dan kewajiban orang lain adalah sumber penderitaan. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menanamkan kejujuran, jujur dalam segala hal. Melalui ilustrasi ini, dapat kita ketahui bahwa penggarap-penggarap kebun anggur tersebut tidaklah orang yang jujur. Mereka tidak jujur dalam melakukan tugas mereka. Mereka ingin merebut semua hasil panen kebun anggur dan ingin merampas hak warisan dari putra pemilik kebun anggur tersebut. Maka perlulah di sini kejujuran dalam bekerja dan tanggung jawab yang telah diberikan. Dan yang ketiga, tindakan melampaui hak dan kewajiban menyebabkan penderitaan. Penderitaan yang meluas dan dalam berbagai bentuk yang dapat menimpa orang lain, bahkan orang yang tidak bersalah, dan juga dapat menimpa diri kita sendiri. Dalam hal ini, kita dituntut untuk setia kepada pekerjaan kita, dan khususnya kepada orang yang mempekerjakan kita.
Tanpa ada orang yang mempekerjakan kita, tentu kita tidak memiliki pekerjaan, bukan? Dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini, dapat kita ketahui bahwa para penggarap-penggarap tersebut bukanlah orang yang setia. Mengapa? Tentu telah kita ketahui dalam Injil, mereka bahkan membunuh dari putra dan pemilik kebun anggur tersebut karena mereka sangat jelas bahwa di situ mereka tidak setia dan tidak bersyukur dengan pekerjaan tersebut. Mereka mendatangkan penderitaan bagi orang yang tidak bersalah dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal itu. Namun tidak hanya sampai di situ. Siapa yang menabur tentu akan menuai, bukan? Nah, di sini mereka pun akan dibinasakan oleh pemilik kebun anggur tersebut. Dan kebun tersebut akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan memberikan hasil panennya kepada pemilik kebun tepat pada waktunya. Kepada kita semua, Tuhan telah memberikan hak dan kewajiban tertentu yang sesuai dengan profesi, dengan jabatan, pekerjaan, dan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ada yang sebagai orang tua, anak-anak, guru, kepala desa, bahkan berbagai profesi lainnya. Dengan hak dan kewajiban kita itulah kita bertindak, berbuat baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Kita setia kepada Tuhan yang senantiasa selalu memberkati dan menemani setiap langkah hidup kita. Dengan hak dan kewajiban kita itulah kita bertindak, berbuat baik terhadap diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Selalu bersyukur dengan apa yang telah kita terima dan apapun yang menjadi profesi kita. Kita dituntut setia kepada Tuhan yang senantiasa selalu memberkati dan menemani setiap langkah hidup kita. Selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita lakukan demi kebaikan diri kita sendiri. Tentu kita mengetahui banyak penderitaan yang terjadi di dunia ini. Nah, dan tentunya penderitaan tersebut terjadi justru karena pelanggaran atas hak dan kewajiban kita sendiri. Orang tidak setia, tidak puas dengan apa yang mereka miliki, tidak puas dengan hak dan kewajiban mereka sendiri. Lalu, karena ketidakpuasan tersebut, mereka mulai keluar dari batas hak dan kewajiban itu dan merampas hak dan kewajiban milik orang lain. Tidak sedikit contoh penderitaan yang dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, korupsi timbul sedikit karena merasa tidak puas dan tidak cukup dengan hak dan kewajibannya sendiri. Cekcok dalam keluarga antara ayah dan ibu, antara orang tua dengan anak-anak juga sering timbul karena masing-masing bertindak di luar hak dan kewajibannya sendiri. Orang tua tidak setia pada kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Ia hanya tahu menuntut dan mencari kesenangannya sendiri saja. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak hanya ingin bersenang-senang dan lupa tugasnya untuk belajar atau membantu orang tua mereka. Dan masih banyak contoh lainnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini, Yesus berpesan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik dengan segala pekerjaan kita, bertanggung jawab, selalu bersyukur, bersikap jujur, setia kepada pekerjaan kita, dan melaksanakan setiap hak dan kewajiban kita dengan baik. Semoga dengan ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita di sehari-hari dan tidak menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang serakah. Tuhan Yesus memberkati.